Oke, Presiden Joko Widodo resmi menyampaikan perombakan jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Hal ini pun menjadi perbincangan warganet ya. Ada yang setuju katanya dengan perombakan ini karena mungkin kinerja Presiden dan jajarannya bisa diperbaiki ya. Tapi nggak sedikit juga yang mengatakan bahwa reshuffle kali ini jadi momentum untuk bagi-bagi kursi. Kita lihat lebih lengkap lagi bagaimana persepsi warganet di lini masa terhadap menteri dan wakilnya yang terpilih hari ini. Bergabung bersama saya ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Mbak Tika, halo, selamat malam. Selamat malam Puspa, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Mbak Tika? Sehat. Oke Mbak Tika, ini kita lihat topik yang hari ini jadi perbincangan ya soal reshuffle. Kami juga sudah terima data yang dirangkum oleh tim Indonesia Indikator. Kita bahas mungkin, kita buka beberapa datanya. Ini ada reshuffle dalam sorotan warganet atau netizen Januari-Juni 2022. Mbak Tika, mungkin apa yang bisa Anda jelaskan dari grafik ini melihat kalau Maret juga sempat naik dan bulan ini juga angkanya sangat tinggi. Jadi sebenarnya adalah catatan penting gitu ya buat seluruh warganet sebenarnya bahwa Presiden itu selalu mendengar apa yang ini menjadi harapan oleh netizen gitu. Jadi kan beberapa kali. Mbak Tika? Ya. Yes, silakan dilanjutkan. Ya, jadi Presiden itu kunci penting dari hari ini adalah bahwa Presiden itu mendengar apa yang menjadi keluhan netizen gitu. Jadi selama ini tuh memang Presiden tahu ada keluhan yang terus-menerus disampaikan kepada mereka gitu terkait dengan minyak goreng, terkait dengan beberapa hal yang akhirnya Presiden sempat menegur pada bulan Maret. Ketika Presiden menegur pada bulan Maret itu kan semua netizen langsung berharap kan, apa ya gitu, udah reshuffle aja Pak, kalau gitu. Apalagi Presiden pada saat itu menyampaikan dia akan melakukan reshuffle. Tapi seperti biasa, kadang-kadang memang Presiden menyampaikan hal seperti itu untuk apa? Supaya memberikan semacam sentilan gitu. Yuk, para menteri kalian harus kerja lebih baik lagi. Dan itulah diberi waktu hingga hari ini tiba-tiba secara silent gitu ya, tak pakai gembar-gembar cerita-cerita, langsung saja gitu. Pak Presiden lakukan reshuffle dan langsung dilantik pada hari ini juga. Oke, ada jadi sebanyak 3.000 percakapan di hari ini dari lebih dari 1.500 netizen menyampaikan gitu ya. Pertama memang apresiasi gitu ya terhadap akhirnya Presiden melakukan reshuffle gitu. Tapi di sisi lain mereka juga mempertanyakan semoga reshuffle ini memberikan yang terbaik dan juga semoga apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini tidak merupakan bagi-bagi kekuasaan seperti tadi yang juga disampaikan gitu. Tetapi pada intinya adalah ada nada optimisme di situ dan mungkin ini juga tantangan sama bagi Zulkifli yang menjadi sorotan terbesar gitu karena dia akhirnya harus menggantikan Menteri Perdagangan yang selama ini menjadi sorotan tajam, harus bisa menyelesaikan masalah minyak di situ gitu. Mbak Tika, tapi kalau kita lihat di bulan Juni ini tadi walaupun ada optimistis, nyatanya netizen pesimis nih tentang reshuffle hari ini hanya untuk bagi-bagi jabatan. Itu berarti juga jadi sorotan besar gitu ya. Ada keraguan di sisa jabatan Presiden Jokowi ini dalam 2 tahun, apakah ini bisa membenahi apa yang jadi masalah di Indonesia? Ya, itu adalah PR yang disampaikan oleh para netizen gitu. Jadi melalui emosi ya, anticipation, dia berharap bahwa para menteri yang sekarang ini ditunjuk, dia bisa mampu gitu ya untuk mampu bahwa dia berhasil dan dia adalah figur yang cocok untuk menggantikan posisi tersebut gitu. Jadi memang kenapa isu ini muncul gitu terkait dengan bagi-bagi jabatan itu karena di dalam percakapan itu sendiri ketika kabinet PAN itu masuk ke dalam koalisi, netizen sudah mulai mengira-ira pasti sebentar lagi akan ada koalisi dan di sini pasti PAN akan masuk ke sana. Nah, di manakah posisinya PAN? Nah, itu sebenarnya sudah menjadi pikiran gitu ya para netizen. Mereka sudah mulai mengira-ira, saya kira dia akan di posisi apa. Tapi mungkin banyak yang tidak mengira bahwa posisi yang digantikan adalah posisi Mendak yang sedang menjadi sorotan netizen gitu. Oke, kalau tapi tadi di sisi lain gitu ya terhadap misalnya Pak Hadi gitu, kemudian juga terhadap Raja Antoni dan lain-lain,
netizen lebih banyak memberikan apresiasi gitu. Oke, kita tahan soal wamen, kita masih ngomongin soal topik populer terkait reshuffle. Tadi sudah nyebutin ada jatah PAN, kemudian Mendak juga jadi trending topik begitu. Ada juga isu penundaan pemilu yang ternyata ramai diperbincangkan oleh warganet nih, Mbak Tika. Apa sentimen seperti apa yang keluar sehingga menimbulkan persepsi seperti ini? Ya, jadi sebenarnya pada saat itu, jadi sebelum ada reshuffle hari ini tuh ada beberapa harapan netizen gitu ya untuk merombak gitu ya beberapa menteri. Yang pertama adalah dianggap kinerjanya tidak bagus, dan yang kedua adalah para menteri yang dianggap membandel gitu. Membandel dalam artian dia adalah orang yang terus-menerus menceritakan atau mengkomunikasikan terkait dengan penundaan pemilu atau perpanjangan wacana presiden, perpanjangan masa kekuasaan jabatan tersebut gitu kan. Nah, namun ternyata namun ternyata situasi itu berubah gitu kan. Mereka berharap bahwa dua nama ini yang paling banyak disebut itu adalah Menteri Investasi dan kemudian Luhut gitu ya. Mereka dianggap ini adalah orang-orang yang dianggap, ini kan netizen ya, dianggap ngacaukan karena terus-menerus masih menyampaikan wacana soal itu gitu. Padahal Presiden sendiri sudah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda, itu sudah tegas gitu. Jadi ada harapan pada saat itu netizen, nama-nama ini adalah termasuk nama-nama yang Pak tolong disentil atau dirombak gitu. Berbicara, tapi memang tekanan terbesar memang kepada Pak Luhut, betul gitu, karena ada beberapa sisi gitu yang terkait bagaimana kontroversinya Pak Luhut misalnya gitu. Tetapi netizen juga sadar gitu loh, Pak Luhut adalah orang terdekatnya Pak Jokowi, sehingga muncul semacam meme gitu ya, udahlah nggak usah ganti-ganti, menterinya diganti semua, ganti satu orang misalnya gitu. Nah, tapi itu bagian dari humor para netizen. Luhut Binsar Panjaitan. Tapi Mbak Tika, kalau kita lihat beberapa nama menteri yang terpopuler atau terpegah gitu versi warganet, ada nama Erick Thohir, kemudian Prabowo Subianto, ada Sri Mulyani, ada Luhut Panjaitan yang juga tadi di-mention sama Mbak Tika, ada juga Menteri Agama Holil Qomas. Ini kita bahas dari tiga tertinggi deh, ada Erick Thohir, ada Prabowo Subianto, ada Luhut. Kalau tadi Pak Luhut disebutkan karena dianggap sebagai menteri segala bidang. Sementara kalau Erick Thohir dan Prabowo Subianto ini terpegah karena apa Mbak? Karena citra di media sosial atau karena kinerjanya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal media sosial terutama Twitter adalah salah satu sarana gitu ya untuk mempopulerkan gitu. Dan saat ini yang menjadi fokus para netizen di media sosial, khususnya di Twitter ataupun di media sosial lainnya, adalah terkait dengan capres. Jadi Erick Thohir maupun Prabowo adalah yang paling banyak dikaitkan dengan capres. Nah, ada sebenarnya fenomena yang cukup menarik di sini terkait dengan Erick Thohir gitu. Jadi Erick Thohir itu kan awalnya dia berusaha untuk masuk melalui media sosial kan dengan caranya yang lebih formal gitu ya. Tapi ternyata timnya Erick Thohir itu dia mengubah cara kampanyenya gitu ya terhadap apapun melalui platform TikTok yang penuh dengan humor, yang lucu, menarik gitu, dengan yang pendek. Nah, sebenarnya yang membuat Erick Thohir di sini menjadi salah satu tokoh menteri terpegah dan engagement tertinggi itu karena platform yang digunakan dan cara campaign yang dia gunakan gitu. Sehingga beberapa hal terutama yang paling mendapat atensi netizen adalah karena dibukanya rekrutmen seleksi BUMN. Nah, itu adalah beberapa hal yang mendapat antusiasme dari netizen gitu. Selain ya beberapa kehadirannya Erick Thohir di acara televisi gitu. Nah, kemudian kalau Prabowo itu juga dapat perhatian gitu ya, terutama karena kedekatannya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Prabowo itu menarik karena dia relatif sekarang lebih matang gitu ya, lebih dewasa gitu. Dia tidak banyak bicara capres, tapi dia terus bekerja dan beberapa kali ini Pak Prabowo sudah mulai masuk ke ranah internasional gitu ya. Dan kemudian ada satu sisi ketika Prabowo mendapatkan engagement cukup tinggi adalah ketika Pak Jokowi menerima Pak Prabowo di Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Nah, itu adalah beberapa hal yang membuat kenapa menteri ini cukup besar. Jadi sebenarnya
menteri itu netizen itu terus terang aja gitu ya, kalau saya lihat dari beberapa percakapan mereka tidak banyak bicara soal kinerja gitu, tetapi lebih banyak bicara tentang figur gitu, dan figurnya aja lebih tepat, lebih mengarah lagi pada capres gitu. Nah ini sebenarnya juga perlu catatan juga gitu, bahwa figur yang menarik seharusnya juga diikuti dengan kinerja yang cukup baik gitu. Nah sementara kalau Pak Luhut kan kita sudah tahu Pak Luhut itu adalah tokoh yang media daring, dalam artian dia sering membuat kontroversial gitu. Nah dia sering sekali mendapat atensi dari netizen apapun yang disampaikan oleh Pak Luhut seperti itu. Fenomena menarik sebenarnya Ibu Sri Mulyani gitu. Ibu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan gitu ya, yang sangat serius gitu, tetapi Ibu Sri Mulyani dan timnya ini berhasil gitu masuk ke media sosial gitu ya, dan kemudian dia membawa satu isu-isu yang menarik gitu terkait misalnya kepatuhan pajak gitu ya, kepada beberapa influencer yang kaya mendadak gitu kan, kemudian juga ketegasan dirinya gitu ya menghadapi dialog posisi Indonesia dalam konflik Ukraina Rusia seperti itu. Jadi menurut saya fenomena Ibu Sri Mulyani juga sangat menarik. Nah sementara kenapa Pak Yakut itu cukup ramai gitu, kita tahulah di media sosial itu kan seringkali ada isu besar yang kemudian membuat semua orang memberikan respons gitu, dan itu adalah terkait dengan beberapa hal, khususnya ketika Pak Yakut bicara soal azan itu gitu. Isu agama begitu ya, isu SARA juga ternyata masih di perbincangan warganet, kemudian akhirnya mention nama Menteri Agama sebagai perbincangan atau cuitan mereka. Di luar dari beberapa nama ini, tadi saya sudah sempat mention juga sama Mbak Tika, kalau wamennya gimana nih Mbak Tika? Kalau perbincangan menteri ternyata tinggi sekali, kita lihat ini warna biru adalah menteri ya. Ternyata perbincangan soal wakil menteri di lini masa sangat rendah, bahkan angkanya kecil sekali. Sebetulnya masyarakat ini aware nggak sih dengan kehadiran wakil menteri di sosial media, citra mereka di lini masa? Nah ini adalah PR juga ini untuk para wamen gitu loh. Jadi selama ini kok para wamen itu jarang sekali aktivitasnya tuh muncul di media sosial gitu. Jika dibandingkan dengan menterinya, gapnya itu terlalu tinggi. Jadi kita pernah melakukan pengukuran ya, mulai dari Januari sampai Juni pada hari ini. Sebenarnya seberapa sih popularitas gitu ya atau kinerja wamen itu diketahui oleh para netizen, dan ternyata sangat kecil sekali gitu. Jadi kalau kita bisa ukur ya gitu, jadi besarnya perhatian netizen kepada menteri dibandingkan dengan para wamen itu cuma 1/626 kali, coba bayangkan. Jadi gapnya tuh sangat besar gitu. Padahal sebenarnya mereka adalah kebanyakan wamen, ada beberapa anak muda kan gitu. Dia bisa memainkan peran yang cukup baik di sini gitu. Tapi sayangnya masih kurang dimanfaatkan gitu. Dan ini adalah PR untuk mereka gitu. Ternyata dengan adanya wakil menteri ini, nah kalau di hari ini ada beberapa nama juga yang menjadi sorotan mengisi tempat di wakil menteri beberapa kementerian begitu. Dari partai politik, apakah ini cukup menarik perhatian warganet? Mungkin bisa merubah kinerja dari Kabinet Indonesia Maju, atau ya udah ini hanya bagi-bagi kursi politik aja gitu? Ya ini baru sementara aja. Jadi sejauh ini tuh memang terhadap wakil menteri gitu ya, percakapannya lebih banyak soal apresiasi, mengucapkan selamat gitu. Dan memang Raja Juli memang mendapatkan beberapa atensi lebih daripada netizen karena dia menggantikan rekan dari sebelumnya gitu. Dan memang kalau kita lihat dari social network, jadi percakapan terkait dengan hari ini gitu dengan reshuffle, memang mereka yang kontra misalnya terhadap Pak Jokowi menyatakan bahwa isu reshuffle ini kok kayak seperti bagi-bagi jabatan aja gitu untuk memperkuat posisinya gitu. Tapi kan itu kan tidak semua orang punya pendapat seperti itu gitu. Ada beberapa kelompok juga yang menyatakan bahwa oke, kita lihat aja hasil mereka seperti apa, walaupun tadi ditunggu kinerjanya gitu. Memang Raja Juli paling banyak mendapat atensi untuk terkait dengan wakil menteri karena posisinya di PSI gitu dan menggantikan posisi yang sebelumnya gitu. Di aroma itu memang masih ada di kalangan para netizen gitu. Baik, kita rangkum Mbak Tika. Jadi banyak mana nih sentimennya? Harapankah, pesimiskah, optimiskah untuk sisa kerja atau masa jabatan Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju ke depan? Ya, sejauh ini memang
netizen masih netral, artinya adalah netizen masih memberikan kesempatan kepada para anggota kabinet yang baru untuk segera mewujudkan gitu loh, bahwa mereka yang berada di sini tuh bukan sekedar bagi-bagi kursi, tetapi memang mereka akan benar-benar melanjutkan dan membereskan segala persoalan yang ada di Indonesia pada saat ini gitu. Oke, baik Mbak Tika, ini nanti pasti pergolakan di lini masa akan semakin terjadi mungkin menuju Pilpres ya, seperti yang tadi Mbak Tika katakan sudah ada beberapa nama yang juga mengerucut pada Pilpres. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana hubungan antara reshuffle kabinet yang terjadi hari ini dengan jalan menuju 2024. Tapi sekali lagi Mbak Tika, terima kasih banyak atas analisisnya dan juga tim Indonesia Indikator. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mbak.